Ceramah Ustazah Okky Setiana Dewi yang dituding memperbolehkan KDRT menuai polemik di masyarakat. Okky sendiri menceritakan ketika ada seorang wanita yang ditampar oleh suaminya, dan sang istri menyembunyikan peristiwa tersebut dari orang tuanya yang menanyakan soal wajah sang istri. Lalu sang istri pun menjawab dengan mengatakan ia rindu kepada kedua orang tuanya dan menangis. Ya Allah, sedih. Di depan orang banyak, alhamdulillah baik. Doain ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Suamiku tuh baik luar biasa. Tapi di sepertiga malam, ya Allah, sedih rumah tanggaku ya Allah. Gitu Bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga, curhat ke orang lain atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting. Tapi yang udah sepuh-sepuh sih alhamdulillah nggak punya sosial media Bu ya. Bagus juga tuh nggak gaul di sosial media. Karena kalau zaman sekarang punya sosmed dikit, suamiku kasih cerita di sosmed. Bikin status-status di sosmed. Dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah, ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca, oh rumah tangganya lagi berantakan, aku pepetin gitu. Kesempatan, aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadis ku tunggu jandamu, oh dia lagi ada problem, aku pepetin gitu. Membuka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh aku rindu sama ibu sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri khususnya bagi pernikahan muda. Dikit-dikit ngadu sama orang tua. Orang tuanya udah kesel. Kita udah buat anak lagi sama suami kita. Ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik. Dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain Bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahanin, diceraikan.
diganti dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang pergi dengan istri yang baru. Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa. Rumah tanggaku diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begitu. Hal tersebut ditanggapi oleh para alim ulama dan salah satunya adalah Kiai Kondang Gus Miftah. Ia berpendapat KDRT di dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pernahkah Rasulullah SAW memukul istrinya? Kita lihat. An Aisyah taqalat, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khatiman. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Hadis riwayat Muslim. Memang ada keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi, pukulan seorang suami kepada istri, pukulan yang tidak menyakiti. Digambarkan di situ dengan apa pukulan yang tidak menyakiti itu? Asyiwak wasibuhu yadribuha bih. Memukulnya dengan menggunakan siwak atau seukurannya. Artinya pukulan yang tidak menyakiti hanya sebatas sebagai edukasi. Maka dari hadis Aisyah tadi di dalam kitab Majmu' di situ disebutkan fi hada dalilun ala annal aula tarkud darbi lin nisa'i. Hadis ini adalah dalil bahwa lebih utama tidak memukul istri. Maka kalau saya begini, saya setuju dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada seorang suami melakukan kekerasan, bahkan menghajar istrinya sampai babak belur, istri kemudian mendapatkan pendampingan dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Saya setuju. Karena kadang-kadang suami itu berlebih-lebihan dan terlalu jauh melegitimasi diri sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imam. Padahal kadangkala belum bisa menjadi imam yang baik, belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Mukul istrinya, aku imam. Gak bisa dong bro. Istri kita juga begitu banyak membantu dalam rumah tangga, ekonomi, bantu mengasuh anak, menyelesaikan pekerjaan rumah, melayani suami dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Nah, terkait dengan ceramah Ustazah Oki, saya yakin Ustazah Oki juga istri kok. Saya yakin beliau tidak sepakat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dugaan saya pemilihan contoh dan pemilihan diksi kalimat yang kurang pas. Saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ingat, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Setelah viral ceramah tentang KDRT menuai polemik di masyarakat, Oki Setiana Dewi akhirnya meminta maaf lewat akun Instagram miliknya. Diketahui Oki juga mengunggah ceramah lengkap yang sedang viral tersebut di kanal YouTube-nya, Oki Setiana Dewi.